Uang korupsi dana bos 1,3 miliar rupiah dikembalikan. Bus pariwisata lindas pengendara motor, pelajar menjadi korban. Baik, dan saudara, selain dari dua informasi utama tersebut, kami juga akan menghadirkan beragam informasi. Tentunya di Sulawesi Selatan hari ini bersama saya Akmal Idrus. Dan saya Fahriyadi Fatahudin. Anda dapat menyaksikan siaran TVRI Sulawesi Selatan melalui live streaming di media sosial, Facebook, Instagram, dan YouTube di kanal TVRI Sulawesi Selatan. Dan inilah Sulawesi Selatan hari ini selengkapnya, informatif dan terpercaya. Baik, dan saudara, kita ke informasi pertama. Dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah di Kabupaten Goa mulai menemukan titik terang. Seorang terpidana berinisial SH mengembalikan uang korupsi sebesar 1,3 miliar rupiah ke Kejaksaan Negeri Goa dan langsung dimasukkan ke kas negara. Uang titipan sebesar 1,3 miliar itu diserahkan langsung kepada Kejaksaan Negeri Goa sebelum kemudian dimasukkan kembali ke kas negara melalui Bank BRI Cabang Sungguh Minasa. Uang kasus dugaan korupsi tersebut berasal dari terpidana yang merupakan Kepala SMP Negeri 1 Palangga berinisial SH yang telah terlebih dahulu ditangkap. Terpidana SH terlibat kasus dugaan korupsi dana bos. Dalam proses penyelidikan, SH diketahui membuat sejumlah laporan fiktif, mulai dari pembelajaran alat tulis kantor, pembuatan soal ujian siswa, hingga berbagai kebutuhan sekolah lainnya yang dibiayai APBN melalui dana bos. Kasipitsus Kejari Goa mengatakan bahwa barang bukti berupa uang kasus dugaan korupsi dana bos yang dilakukan oleh Kepala SMP Negeri 1 Palangga dikembalikan oleh keluarga terpidana SH. Pengembalian tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan dan akan langsung disetorkan ke kas negara melalui BRI Sungguh Minasa. Jadi adapun jumlah total dari pengembalian kerugian negara adalah 1.374.145.954 rupiah, dan itu tidak ada lagi kerugian negara, sudah terpulihkan. Jadi tidak ada lagi, supaya nanti ke depannya tidak ada lagi tunggakan-tunggakan pembayaran uang pengganti. Pengembalian kerugian negara ini, Kejari Goa menegaskan akan terus mengawal penggunaan dana bos di seluruh sekolah agar tidak lagi diselewengkan dan tetap sesuai peruntukannya. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Imran, TVRI Sulsel melaporkan. Seorang pelajar tewas di tempat dan satu pelajar lainnya luka berat usai diserempet dan terlindas bus pariwisata di Kabupaten Goa. Korban mengalami kecelakaan saat berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Muhammad Amar, 16 tahun, seorang pelajar SMA pengendara motor tewas di lokasi usai diserempet dan terlindas bus pariwisata di Jalan Trans Sulawesi Poros Limbung Takalar, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Korban tewas akibat luka berat pada bagian kepala, sedangkan boncengannya Irham, 16 tahun, mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa untuk menjalani perawatan. Keluarga korban yang tiba di lokasi kecelakaan histeris dan keluarga tidak menyangka korban yang berangkat menuju sekolah akan tewas kecelakaan. Peristiwa kecelakaan terjadi saat sepeda motor bernomor polisi DD 5237YO yang dikendarai kedua korban berboncengan melaju dari arah Bajeng menuju Sungguh Minasa. Namun di saat bersamaan melaju dari arah berlawanan bus pariwisata bernomor polisi DD 7216RZ yang langsung menyerempet motor korban hingga terjatuh. Naas saat terjatuh, kedua korban diduga terpental hingga terlindas bus. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Goa yang tiba di lokasi kecelakaan langsung menggelar olah TKP dan mengamankan sopir bus untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk kedua korban itu pengendara sepeda motor. Jadi yang satunya di TKP, kita evakuasi ke rumah sakit. Untuk yang satunya sementara menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Dari hasil penyelidikan, yaitu ada sentuhan antara sepeda motor dengan
kendaraan bus tersebut. Untuk hasil dari pemeriksaan tadi, betul korban yang meninggal dunia ada cedera di bagian kepala. Usai kecelakaan, mobil bus dan sepeda motor korban disita petugas sebagai barang bukti. Sementara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, polisi langsung mengamankan sopir bus untuk diperiksa di ruang unit Gakum Satlantas Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Imran, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, kita ke informasi lain, Satlantas Polres Pangkep kembali mengingatkan bahaya berkendara di bawah umur yang marak terjadi. Ya, polisi menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus kecelakaan di kalangan remaja. Di salah satu sekolah menengah di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, ratusan pelajar mengikuti penyuluhan tentang resiko fatal akibat berkendara sebelum memiliki surat izin mengemudi. Berdasarkan pemantauan kepolisian, banyak pelajar di wilayah ini yang masih nekat mengendara sepeda motor tanpa perlengkapan keselamatan dasar seperti helm, bahkan sebagian belum cukup umur untuk mengemudi. Polisi menghimbau orang tua untuk mengantar anak ke sekolah guna mencegah kecelakaan yang berisiko menimbulkan cedera serius hingga kematian. Kita dari Polres Pangkep ditugaskan ke berbagai sekolah untuk melaksanakan sosialisasi. Kebetulan saya bertugas di SMA Negeri 11 Pangkep. Nah, untuk sosialisasi sendiri tadi berjalan aman, lancar, dan ada antusiasme dari adik-adik, khususnya kepada anak sekolah yang masih di bawah umur, agar tidak menggunakan kendaraan bermotor, dan kita sarankan untuk dibonceng oleh orang tua dan juga menggunakan kendaraan umum. Jadi lebih aman buat mereka sendiri dan juga bagi orang lain. Untuk angka lalu lintas dan kecelakaannya sendiri di Kabupaten Pangkep untuk anak-anak di bawah umur bisa dibilang tergolong cukup tinggi karena masih banyak anak-anak yang diberikan izin dari orang tuanya, mungkin alasan dekat atau terbiasa sehingga menggunakan kendaraan bermotor yang belum sesuai dengan ketentuan dan umurnya dianggap biasa saja. Jadi terkadang kita menemukan laka pengemudinya anak sekolah, itu yang kita tekankan ke orang tuanya agar dijadikan pelajaran dan langsung kita sampaikan ke pihak sekolahnya agar menjadi penekanan dan menjadi contoh ke depannya agar tidak ada lagi anak-anak sekolah yang menggunakan kendaraan bermotor di bawah umur. Berkendara oleh pelajar serta peningkatan Satlantas Polres Pangkep menargetkan penurunan pelanggaran kedisiplinan di lingkungan pendidikan. Dari Kabupaten Pangkep, Fahriya Fahri, TVRI Sulsel melaporkan. Ya, saudara, harga cabai besar di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Pinrang kembali mengalami kenaikan yang membuat pedagang menghabiskan stok yang ada. Kenaikan harga cabai besar di pasar tradisional ini dipicu karena berkurangnya stok cabai besar dari daerah penghasil cabai. Naiknya harga cabai besar dan cabai keriting yang mencapai Rp50.000 per kilogram dalam sepekan terakhir di sejumlah mengalami kenaikan harga. Dipicu hasil tanaman cabai daerah penghasil mengalami kerusakan akibat hujan deras melanda daerah tersebut. Cabai keriting? Lagi. Menunggu? Iya. Dihabisi dulu papa. Kurang-kurang lagi pembeli. Habiskan dulu stok baru lagi ambil lagi barang. Itu Bu, 50.000 per kilo ya Bu ya? Iya. Per kilo. Mahalnya harga cabai di pasaran yang mencapai Rp50.000 per kilogram membuat para pedagang cabai memilih menghabiskan stok cabai yang ada dan kembali memesan ke distributor dalam jumlah terbatas. Mahalnya harga cabai besar menyebabkan berkurangnya pembeli. Mahalnya harga cabai besar dan cabai keriting membuat pedagang takut mengalami kerugian, sebab komoditi cabai tidak dapat bertahan dalam waktu lama, sehingga cabai yang sudah sepekan mengalami penurunan kualitas atau mengering menyebabkan tidak bisa dijual lagi. Asnadi Kala, TVRI Sulsel melaporkan. Baik, dan saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut. Alam adalah nafas kita. Tapi perlahan
ia memudar. Air yang memberi hidup kini tercemar. Hutan tumbang, hidup membeku. Masa depan terkubur. Jika bumi hancur, kita pun ikut hancur. Namun, harapan bisa kita tanam kembali. Bumi akan pulih bila kita menjaganya. Bumi bukan warisan, ia titipan. Selamatkan bumi, selamatkan kita. Baik, dan saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Hari ini akan dilaksanakan puncak peringatan Hari Ulang Tahun TVRI Sulawesi Selatan ke-53 yang tentunya akan dihadiri oleh berbagai performance seperti artis lokal Ridwan Sao. Dan saat ini kita akan bersama-sama melihat dan juga memantau bagaimana sebenarnya persiapan yang sudah dilakukan di lokasi yang akan dilaksanakan event peringatan ataupun perayaan Hari Ulang Tahun ke-53 tahun TVRI Sulawesi Selatan. Kita akan bergabung bersama dengan rekan kami Erlangga Rokadi yang saat ini sudah berada di Anjungan Pantai Losari, Makassar. Halo Erlangga, selamat sore. Baik, selamat sore Fahriani dan juga Akmal. Erlangga saat ini sudah berada di Anjungan Pantai Losari, Makassar. Seperti apa persiapan yang sudah dilakukan oleh teman-teman kru di sana? Erlangga, silakan. Baik, untuk persiapan sendiri pada gebiar musik Semarak Harmoni Bahari berlayar bersama TVRI Sulawesi Selatan sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 TVRI Sulawesi Selatan. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, ini adalah panggung utama gebiar musik yang akan dilaksanakan malam nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, tepat di Anjungan Pantai Losari, yaitu di Tugu Adipura, Pantai Losari. Memang ini sudah sangat siap secara keseluruhan, baik itu dari segi teknis, hanya ada beberapa item yang akan dilengkapi lagi untuk malam puncak atau gebiar musik nanti pada pukul 8 malam nanti. Dan memang acara ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi sekaligus momen kebersamaan keluarga besar TVRI Sulawesi Selatan, karena ini dibuktikan selain dihadiri oleh seluruh internal pegawai TVRI Sulawesi Selatan, juga pastinya dihadiri oleh tamu kehormatan ataupun tamu undangan yang merupakan stakeholder atau bagian dari pemerintah Kota Makassar, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, SKPD yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Kota Makassar turut diundang pada gebiar musik Semarak Harmoni berlayar bersama TVRI Sulawesi Selatan. Dan memang untuk tahun ini pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 TVRI Sulawesi Selatan mengangkat tema yaitu 53 tahun bertransformasi melayani negeri. Ini menjadi makna bahwa TVRI walaupun sudah 53 tahun, dari tahun ke tahun selalu menemui tantangan, tetapi TVRI juga siap di tengah arus digital atau era perkembangan teknologi saat ini, juga sangat siap, bahkan sudah melakukan beberapa transformasi digital pada dari hal atau dari segi siaran atau program siaran
bukan hanya dari segi program siaran dan juga konten-konten yang dihadirkan oleh TVRI Sulawesi Selatan, tetapi juga pastinya SDM yang ada di seluruh internal TVRI Sulawesi Selatan ini sudah sangat siap untuk bertransformasi di era digital saat ini. Dan memang yang menariknya di malam nanti yaitu pada Gebiar Musik ini akan dihadiri langsung oleh artis lokal seperti Ridwan Sau, yaitu penyanyi asal Sulawesi Selatan, dan akan membawakan beberapa lagu, diantaranya misalnya lagu Joja Maknake, kemudian lagu Angin Mamiri, kemudian lagu Kualiangi Talangan atau Alia, menjadi 3 lagu di antara yang akan dibawakan oleh Ridwan Sau. Selain Ridwan Sau ada beberapa artis lainnya seperti Tira KDI, kemudian Cindy KDI, kemudian ada Kitami Band. Dan memang untuk saat ini persiapan ataupun beberapa hal teknis masih terus dilakukan oleh kru dari TVRI Sulawesi Selatan pada Gebiar Musik Semarak Harmoni Bahari berlayar bersama TVRI Sulawesi Selatan. Dan kami pun mengimbau untuk Anda yang ingin menyemarakan Gebiar Musik malam nanti, ini memang tempatnya tepat di Tugu Adipura, Pantai Losari, di seberang Rumah Sakit Stella Maris, dan parkiran pun Anda bisa lihat kalau misalnya di Pantai Losari, area parkirannya ada di sepanjang anjungan Pantai Losari ini, dan itu tidak berbayar alias gratis. Dan ini yang harus ditekankan juga untuk masyarakat yang ingin datang langsung hadir di Gebiar Musik Semarak Harmoni Bahari berlayar bersama TVRI Sulawesi Selatan. Dan dapat kami informasikan juga bahwa selain Gebiar Musik yang akan dilaksanakan malam nanti ini, memang TVRI Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan seperti lomba untuk internal TVRI Sulawesi Selatan, kemudian lomba untuk anak-anak juga seperti lomba mewarnai dan lain sebagainya. Kemudian selain itu TVRI Sulawesi Selatan juga tetap menghadirkan atau terus menghadirkan UMKM, para UMKM yang ada di Kota Makassar ini hadir langsung di kantor TVRI Sulawesi Selatan selama beberapa hari sebagai rangkaian semarak hari ulang tahun ke-53 TVRI Sulawesi Selatan. Sebagai dukungan atau bukti nyata, TVRI sebagai media publik juga memberikan ruang kepada seluruh UMKM untuk hadir dan juga menjajakan UMKM lokal yang ada di Kota Makassar. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan pada perayaan hari ulang tahun ke-53 tahun TVRI Sulawesi Selatan, tepatnya di Gebiar Musik Semarak Harmoni Bahari berlayar bersama TVRI Sulawesi Selatan. Akmal Fahriani, kembali ke Anda di studio. Oke, baik. Terima kasih Demilia tadi laporan dari Erlangga Rokadi yang telah menyampaikan bagaimana persiapan dari HUT TVRI Sulsel yang ke-53. Tentunya kita akan terus menantikan update dari keseruan puncak hari ulang tahun. Dan tadi disampaikan oleh Erlangga bahwa memang perayaan Gebiar Musik ini dibuka untuk umum dan gratis untuk masyarakat Kota Makassar dan juga sekitarnya yang ingin menikmati sajian-sajian kuliner dan juga pelaku UMKM ya. Betul, sajian musik juga yang disediakan oleh TVRI Sulawesi Selatan. Sekali lagi terima kasih Erlangga Rokadi. Selamat beraktivitas kembali. Baik, saudara, kita lanjutkan informasi lainnya. Gubernur Sulawesi Selatan Ande Sudirman Sulaiman meresmikan kolam labuh Bentenge di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Kehadiran kolam labu ini menjadi ikon baru bagi Bumi Panritalopi. Peresmian kolom labuh Bulukumba ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Sulawesi Selatan, didampingi Bupati Bulukumba Andi Muhtar Ali Yusuf, Wakil Bupati Andi Edi Manaf, serta jajaran Forkopimda di pelataran tempat pelelangan ikan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu. Dalam sambutannya, Bupati Bulukumba menyebutkan pembangunan kolam labuh Bentenge beserta breakwater, tempat pelelangan ikan dan sentra kuliner perikanan terlaksana melalui dukungan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan yang terhubung dengan Pantai Merpati ini disebutnya sebagai ruang strategis yang memadukan kekuatan sektor perikanan dan pariwisata. Selain memperkuat ketahanan ekonomi nelayan, kawasan ini diproyeksikan menjadi destinasi bahari baru yang berkelanjutan.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi inisiatif pemerintah Kabupaten Bulukumba. Ia menilai kolam labu ini bukan sekedar fasilitas, tetapi sebuah investasi sosial yang memberikan manfaat luas bagi aktivitas masyarakat, sekaligus memperindah tata ruang Pantai Merpati. Di akhir kegiatan, Gubernur Sulawesi Selatan menyerahkan bantuan senilai 10 miliar rupiah untuk rehabilitasi jalan prioritas dan penunjang wisata. Bagian daripada pembangunan wilayah kawasan ya, sehingga mensupport pembangunan kawasan Pak Bupati tentu kita apresiasi karena mau menata yang tadinya di sini tempatnya mungkin kurang menjadi daya tarik, sekarang alhamdulillah bisa pelan-pelan dibangun bersama daerah dan provinsi untuk saling bersinergi dengan segala kemampuan yang kita punya. Dan kolam labu ini kelihatan sudah mulai ada pemanfaatannya, baik dia wisata maupun peruntukan perikanan atau apa saja, yang penting bermanfaat untuk masyarakat ya. Peresmian berlangsung meriah dihadiri jajaran pemerintah daerah, DPRD Bulukumba, OPD, serta tokoh masyarakat. Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, Dharma Wanita Persatuan TVRI Sulawesi Selatan menggelar kegiatan sosialisasi perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai perkawinan dan perceraian di kalangan pegawai negeri sipil. Dharma Wanita Persatuan TVRI Sulawesi Selatan menggelar kegiatan sosialisasi perkawinan dan perceraian bagi PNS dengan pemateri Ketua Dharma Wanita Persatuan TVRI Sulawesi Selatan Nina Diana Andi Fahrudin. Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti para pegawai negeri sipil dan anggota DWP Lingkup TVRI Sulawesi Selatan dan bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait aturan, prosedur, serta dampak administratif dan etika terkait perkawinan dan perceraian di kalangan PNS. Dalam paparannya, Nina Diana Andi Fahrudin menekankan pentingnya pengetahuan mengenai aspek hukum dan regulasi yang mengatur kehidupan berumah tangga bagi ASN. Ia juga menegaskan bahwa sosialisasi ini diharapkan mampu menjadi pedoman sekaligus upaya pencegahan agar setiap PNS memahami konsekuensi serta tanggung jawab profesional yang harus dijunjung tinggi. Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga diisi sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif, memberikan ruang bagi para peserta untuk mengklarifikasi berbagai persoalan yang kerap muncul terkait pembinaan kesejahteraan keluarga PNS. Dengan terselenggaranya sosialisasi perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, tercipta keharmonisan keluarga ASN, sekaligus peningkatan kualitas kinerja melalui pemahaman regulasi yang tepat dan menyeluruh. Tim Liputan TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 4 Makassar merilis perkiraan cuaca pada hari ini hingga 7 Desember 2025. Sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan diprediksi akan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Wilayah 4 Makassar merilis pada tanggal 6 Desember sejumlah daerah yang berawan, yakni Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Bone, Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Endrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, dan Parepare. Daerah yang berpotensi hujan ringan yakni Kabupaten Sinjai dan Kota Palopo. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar 58 hingga 98%. Sementara itu untuk besok tanggal 7 Desember 2025, BMKG memperkirakan sejumlah daerah yang akan terjadi hujan ringan yakni Kepulauan Selayar, Luwu Utara, Toraja Utara, Kota Parepare, dan Palopo. Sementara 19 kabupaten lainnya diprediksi akan berawan dengan suhu udara berkisar 15 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara yakni 61 hingga 99%. Asisa TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Politeknik Negeri Ujung Pandang PNUP mewisuda 404 mahasiswa pada periode keempat tahun 2025 dalam sidang senat terbuka luar biasa.
PNUP berkomitmen untuk membangun SDM unggul yang berdaya saing global melalui sinergitas vokasi, industri, sains, teknologi yang berdampak. Dalam sidang Senat terbuka luar biasa wisuda periode keempat tahun 2025, Politeknik Negeri Ujung Pandang berkomitmen membangun sumber daya manusia unggul yang berdaya saing global melalui sinergi vokasi industri dan sains teknologi berdampak. Pada wisuda keempat ini, PNUP berhasil melahirkan lulusan 404 orang yang dibekali ilmu dan pengalaman yang sangat memadai untuk terjun di dunia kerja dan industri. Dengan terlaksananya wisuda keempat ini, maka jumlah wisudawan sejak berdirinya Politeknik Negeri Ujung Pandang hingga saat ini berjumlah 16.477 orang. Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, Profesor Rusdi Nur, SST MT PhD, mengatakan, perkembangan industri dan teknologi yang begitu cepat menuntut perguruan tinggi vokasi untuk membangun ekosistem pendidikan yang relevan, modern, dan terhubung langsung dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, Politeknik Negeri Ujung Pandang sebagai politeknik terbesar di Indonesia bagian timur terus berupaya untuk mengembangkan diri. Salah satu cara yaitu dengan memperluas jaringan kerjasama, baik dengan lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri maupun dengan industri nasional dan internasional. Sementara dalam hal prestasi, mahasiswa tahun ini menunjukkan lompatan prestasi yang luar biasa dengan total 41 capaian gemilang dari berbagai bidang di tingkat regional, nasional, hingga internasional. Deretan prestasi tersebut hadir dari ajang hackathon dan kompetisi teknologi, kompetisi kewirausahaan, serta startup, lomba olahraga dan seni, hingga lomba vokasi dan inovasi terapan yang menuntut kreativitas serta ketepatan keterampilan. Ya, kerjasama itu sudah dilakukan dengan beberapa politeknik, tapi beberapa perguruan tinggi dengan bekerja sama dengan perusahaan yang ada dalam negeri itu sudah kami tindak lanjuti dengan melakukan MOU, dan itu targetnya tahun depan memang untuk membuka kelas khusus kerjasama dengan politeknik, dengan misalnya tadi saya sebutkan Kyucho di Xinjiang, itu universitas di Cina, dan perusahaan Huayu nikel kobalt. Nah, ini kami buka rencana untuk kelas khusus 1+1+1, 1 tahun di kampus PNUP, 1 tahun di kampus Cina, dan 1 tahun di industri. Sementara itu, Aini Putri Ichika, wisudawan PNUP Makassar, merasa bangga menyelesaikan pendidikan di PNUP lantaran banyak ilmu yang diraih, bahkan memperoleh program IISMA 2024 Indonesian International Student Mobility Awards dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk belajar di luar negeri dengan skema reguler co-funding afirmasi. Saya melalui beberapa macam mata pelajaran, mata kuliah, termasuk dari kurikulum yang disusun, menurut saya sangat menunjang, di mana hal-hal yang saya pelajari itu sangat terimplementasi pada saat saya mengikuti program magang, baik itu di industri yang ada di Makassar atau regional, kemudian pada saat saya pertukaran pelajar di Wales, United Kingdom. Jadi pada saat saya melakukan pertukaran pelajar di Wales kemarin, itu saya ada melakukan industrial exposure atau kunjungan industri di beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Inggris, termasuk BBC Wales. Nah, di situ saya bisa mengikuti atau melihat bagaimana implementasi pekerjaan secara nyata, termasuk bagaimana saya belajar di sana terkait manajemen, business environment, kemudian sumber daya manusia atau human resource management, dan marketing essentials. Pada tahun 2025 ini, PNUP telah menjalin beberapa kerjasama strategis dengan perguruan tinggi luar negeri, diantaranya dengan DRB Highcom University of Automotive Malaysia, Xianghi Electric Vocational dan Technical College, Republik Rakyat Tiongkok, Guangzhou College of Technology, Republik Rakyat Tiongkok, Wuhan Electric Power Technology College, Republik Rakyat Tiongkok. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang seperti student mobility,
Program Join Degree bagi mahasiswa, peningkatan kapasitas dosen, pengembangan kurikulum berbasis industri, serta peluang magang dan pelatihan internasional. Saudara, kita ke informasi lain, DPRD Kota Palopo menyarankan agar pemerintah Kota Palopo membayarkan insentif RT/RW agar secepatnya dibayarkan selama 10 bulan. Wakil Ketua DPRD Palopo telah mengingatkan berulang kali kepada pemerintah Kota Palopo, baik dalam rapat tingkat komisi, rapat banggar, dan semua alat kelengkapan DPRD. Sejumlah ketua RT, RW, ketua LPMK Kota Palopo mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Palopo Sabtu kemarin. Mereka menanyakan insentif selama 10 bulan tidak dibayarkan oleh pemerintah Kota Palopo. Merespon hal tersebut, DPRD Palopo menemui masa aksi. Wakil Ketua DPRD Palopo, Afri Jamil, menjelaskan bahwa sebagai fungsi pengawasan mengenai insentif RT/RW tersebut, pihaknya sudah berulang kali menyampaikan kepada pemerintah Kota Palopo, baik tingkat rapat banggar begitupun di rapat komisi. Afri Jamil menambahkan secara dasar payung hukum dan regulasi pihaknya telah menganggarkan di peraturan daerah. Rapat-rapat dengan pendapat di tingkat banggar, dan semua alat kelengkapan yang ada di DPRD kami sudah menyampaikan kepada pihak pemerintah. Secara teknis itu ada di kewenangan di pihak pemerintah, karena yang menindaklanjuti regulasi itu ada di pihak pemerintah. Kami sebagai fungsi pengawasan tentunya sering mengingatkan itu dan menyampaikan bahwa secara dasar payung hukum, secara regulasi itu kita sudah anggarkan di peraturan daerah. Ingat, DPRD itu adalah dalam hierarki perundang-undangan, dia pada posisi 3 setelah undang-undang, peraturan pemerintah, dan perda. Jadi secara keabsahan itu bahwa dia sudah dipayungi oleh sebuah payung hukum dan itu sudah berkekuatan hukum. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk itu. Jadi dia sudah ada dalam batang tubuh APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari Palopo, Irsal melaporkan. Klinik Pratama BPSD melaksanakan pasar murah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Ada beberapa bahan yang disiapkan seperti beras, sayur, kentang, wortel, lombok besar bagi masyarakat. Pasar murah dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan bagi masyarakat menjadi program prioritas pemerintah saat ini. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Kemal Redindo Syahrul Putra, memberi apresiasi kegiatan yang dilaksanakan Klinik Pratama BPSDM dalam mendukung program pemerintah dalam memenuhi ketersediaan pangan bagi masyarakat. Kemal Redindo mengatakan saat ini Dinas Ketahanan Pangan sedang menjalankan program kios pangan, konsep atau model usaha yang menyediakan berbagai produk dengan cara yang lebih modern, praktis, dengan sentuhan teknologi. Menurut Kemal, kios pangan dapat menjual bahan makanan pokok, sayuran, buah, dan produk olahan dengan sistem pembayaran yang lebih mudah. Kios pangan digital dapat menggunakan aplikasi atau platform online dengan aman, bahkan harga yang dipasarkan terjangkau, seperti beras, minyak goreng, sayur segar, dan bahkan ikan segar pun dapat dijual di kios pangan. Dari Bulog kita ngambil dengan harga dasar, dijualnya juga sampai ke masyarakat dengan harga dasar. Kita ambil dari petani harga dasar dengan memperhitungkan beberapa kebutuhan tambahannya, maka itu juga yang dijualkan kepada masyarakat. Jadi saya kira kios pangan ini perlulah menjadi kegiatan bagi seluruh dinas yang ada di Sulawesi Selatan atau di kabupaten kota. Kenapa? Karena menghadirkan pangan untuk masyarakat itu ini menjadi satu solusi bagi masyarakat kita untuk mencukupi kebutuhan pangannya. Kemal Redindo berharap Kepala Dinas BPSDM dapat mendukung program pemerintah dengan menyediakan sarana dan prasarana yang ada di BPSDM untuk ditempati sebagai kios pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Saudara, PT Biota Group kembali melaksanakan aksi sosial kemanusiaan donor darah dan sunatan massal, serta berbagi keceriaan dengan berbelanja kebutuhan mereka. Ya, kegiatan ini digelar dalam rangka anniversary ke-9 Biota Group yang melibatkan anak-anak panti asuhan, lansia, dan para mitra, agen, serta leader di Kota Makassar.
Aksi sosial kemanusiaan ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan PT Biota Group sebagai perwujudan rasa syukur atas capaian yang telah diraih melalui peningkatan produksi menuju Baitullah dan bersama Biota Kita Sejahtera dengan berbagi kepada kaum duafa dan anak panti asuhan. Sebanyak 150 anak sejak pagi telah memadati kantor Biota Group guna mengikuti serangkaian kegiatan dalam rangka anniversary ke-9 Biota Group. Antara lain sunatan massal dan donor darah yang diikuti sebanyak 50 pendonor dari warga sekitar kantor dan warga di sekitar kediaman owner PT Biota Group serta keluarga para leader dan mitra. Kegiatan ini sebagai bentuk aksi sosial kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangkaian kegiatan anniversary ke-9 Biota Group ini juga dilaksanakan sholawatan, zikir, dan doa bersama yang dipimpin oleh Ustazah Haja Saidah Yusuf bersama Direktur Utama PT Biota Group Insinyur Haji Muhammad Ali Ngewa dan Direktur Biota Wisata Haja Wode Fatmawati Fatta SPT. Usai kegiatan, rombongan anak-anak panti asuhan dan lansia melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki menuju pusat perbelanjaan di kawasan Jalan Boulevard Kota Makassar. Di pusat perbelanjaan tersebut, mereka diajak berbelanja kebutuhannya. Nampak terlihat ekspresi kegembiraan di wajah mereka saat memilih barang-barang yang ingin dibelinya. Direktur Biota Wisata Haja Wode Fatmawati Fatta mengucap syukur karena dapat membahagiakan para anak panti asuhan dan lansia. Semoga kebahagiaan mereka ini Biota Group bertambah sukses dan jaya terus menuju program 10.000 jamaah umroh. Dan seorang lansia penerima berbagi kebahagiaan, Ibu Lilis mengucapkan terima kasih kepada Biota Group yang telah memberikan rezeki untuk berbelanja kebutuhannya dalam berbagi senang Biota Group. Terima kasih atas pemberian belanjanya dari Biota. Selamat panjang umur, murah rezeki, banyak jamaahnya. Amin ya Rabbil Alamin. Bagaimana perasaan kamu setelah? Alhamdulillah, gembira sekali, bahagia karena bersyukur karena Allah Ta'ala, karena Bapak dari Biota. Terima kasih Biota, semangat. Direktur Utama PT Biota Group, Insinyur Haji Muhammad Ali Ngewa, mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan sebagai wujud berbagi kebahagiaan dan keceriaan dalam rangka anniversary ke-9 Biota Group dengan menghadirkan ratusan anak-anak panti asuhan dan lansia. Di anniversary yang ke-9 ini, Biota Group melakukan beberapa rangkaian acara. Salah satu acara diantaranya adalah donor darah dan sunatan massal sekitar 150 anak. Dan alhamdulillah pada hari ini kita adakan berbagi senang dengan anak yatim dan kaum duafa, yaitu sekitar 250 untuk anak yatim dan sekitar lebih 100 untuk kaum duafa. Nah, mudah-mudahan dengan rangkaian acara ini merupakan salah satu momentum kita untuk berbagi senang kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan insya Allah ke depan kita akan melakukan lagi lebih banyak. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa dilancarkan sehingga acara-acara seperti ini kita bisa lakukan setiap tahun di acara anniversary Biota Group. Melalui rangkaian kegiatan aksi sosial kemanusiaan di momen anniversary ke-9 Biota Group ini diharapkan dapat menjadi ajang refleksi, apresiasi, dan motivasi dalam memperkuat kebersamaan internal karyawan dan hubungan eksternal bagi para mitra, agen, serta leader mereka. Pengurus Masjid Pejuang Subuh bersama Masjid Kapal Munzalan Bulukumba berkolaborasi dengan Unit Transfusi Darah RSUD Sultan Dengraja Bulukumba menggelar bakti sosial donor darah sebagai wujud kepedulian kepada sesama. Selain aksi sosial donor darah, kegiatan ini sekaligus menjadi sosialisasi bahwa Bulukumba akan menjadi tuan rumah acara Indonesia membahagiakan santri tingkat nasional.
Sebagai bentuk aksi kemanusiaan, kedua masjid ini mengajak masyarakat untuk turut berdonor darah. Antusiasme warga tampak begitu besar, mereka datang silih berganti, berharap setetes darah yang diberikan dapat menyelamatkan nyawa pasien yang membutuhkan. Pengurus Masjid Pejuang Subuh Bulukumba, Abdul Syukur Ali, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dua masjid dan unit transfusi darah RSUD Bulukumba. Ditegaskan masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang pengabdian sosial bagi umat. Kegiatan donor darah ini terbuka untuk umum dan disambut positif oleh masyarakat. Panitia menargetkan pengumpulan hingga 100 kantong darah dalam satu hari pelaksanaan. Selain aksi sosial donor darah, kegiatan ini sekaligus menjadi sosialisasi bahwa Bulukumba akan menjadi tuan rumah acara Indonesia Membahagiakan Santri tingkat nasional. Jadi ini sekarang kita di Masjid Pejuang Subuh Kabupaten Bulukumba mengadakan kegiatan sosial, yaitu adalah donor darah. Bagaimana masjid itu bisa berfungsi bukan hanya tempat ibadah, tapi juga kegiatan sosial, kegiatan masyarakat secara umum terbuka seluruh kalangan masyarakat yang ingin berbuat baik karena Rasulullah SAW bersabda khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bisa bermanfaat kepada manusia lain. Jadi kita terbuka untuk umum, siapa saja, tidak ada golongan tertentu. Kami menerima siapa saja ingin mendonorkan darahnya. Alhamdulillah antusiasnya cukup baik karena sadar akan peduli terhadap sesama manusia, dan ini yang patut kita galangkan. Dan alhamdulillah kita ini bekerja sama dengan Bunsalan. Jadi juga ada kegiatan namanya IBS. Jadi IBS ini Indonesia Bahagiakan Santri. Jadi termasuk donor darah ini kita juga bagaimana mensosialisasikan adanya kegiatan Indonesia Bahagiakan Santri di Kabupaten Bulukumba yang berskala nasional. Beberapa dermawan bahkan mewakafkan mobil, rumah, dan harta mereka demi mendukung kegiatan nasional yang akan digelar selama 3 hari, mulai 16 hingga 18 Januari 2026. Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil. Layanan kesehatan berbasis digital memungkinkan untuk menghadirkan kualitas terbaik sekaligus menjangkau populasi yang lebih luas. Kesehatan gusi mendapat perhatian khusus karena keluhan gigi dan gusi berada di urutan tertinggi di seluruh kelompok usia di Indonesia. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unhas, Dr. Gigi Irfan Sugianto, menerangkan penyakit gusi adalah permasalahan gigi kedua terbesar setelah gigi berlubang, tetapi sering diabaikan dan dijuluki silent killer. Karena itu, pada peringatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional BKGN 2025 yang mengusung tema Gigi dan Gusi Sehat, Senyum Indonesia Hebat, Rumah Sakit Gigi dan Mulut RSGM, Universitas Hasanuddin menghadirkan berbagai layanan, seperti pemeriksaan gigi, perawatan dasar, edukasi kesehatan mulut, serta konsultasi dengan tenaga profesional. Program ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan gigi dan gusi sejak dini. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Jamaluddin Jompa menegaskan pentingnya inovasi dalam pelayanan kesehatan gigi. Apalagi perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil. Inovasi berbasis digital dan kecerdasan buatan kini menjadi peluang nyata untuk meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas pelayanan kesehatan. Era internet yang semakin merata juga memudahkan edukasi dan pemantauan kesehatan gigi masyarakat. Jadi seluruh Indonesia di semua rumah sakit gigi dan mulut, lalu di beberapa daerah, fokus pada tahun ini adalah temanya untuk kesehatan gusi. Itu masyarakat biasanya yang kurang mendapatkan pelayanan, ya, dan ini mensosialisasi pelayanan. Jadi masyarakat kita, terutama di Kota Makassar yang butuh pelayanan gigi dan mulut. Harapannya adalah masyarakat bisa teredukasi untuk menjaga tidak hanya gigi tetapi juga gusi dengan memeriksakan ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali dan juga memakai pasta gigi yang tepat ketika menyikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur dengan memakai pasta gigi khusus kesehatan gusi yang mengandung sitrat dan juga vitamin E. Kita sudah mencapai 2,7 juta jiwa masyarakat Indonesia yang sudah teredukasi dan mendapatkan perawatan kesehatan gigi gratis. Kegiatan seperti BKGN harus terus mendorong hadirnya penelitian terapan dengan melibatkan pengembangan SDM agar mampu menghasilkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
sehingga BKGN 2025 menjadi momentum untuk memperkuat transformasi layanan kesehatan gigi berbasis teknologi dan menjangkau lebih banyak masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan melaksanakan upacara serah terima jabatan Komandan Batalion Danyon D Pelopor di Mako Yonde, Kabupaten Luwu Utara. Sertijab Danyon D Pelopor ini dari Kompol Muhammad Agus SE MM kepada Kompol Laude Rusli SE. Sertijab Danyon D Pelopor dipimpin langsung Komandan Satuan Dansat Brimopolda Sulsel, Kombes Pol Muhammad Ridwan SI KMH, berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Dalam amanatnya Dansat Brimopolda Sulsel, Kombes Pol Muhammad Ridwan menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama dan memberikan pesan khusus kepada pejabat baru yang akan memimpin Batalion D Pelopor. Dansat Brimopolda Sulsel mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kompol Muhammad Agus atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdiannya selama memimpin Batalion D Pelopor. Banyak capaian positif, peningkatan kinerja, serta solidaritas personil yang telah dibangun. Dansat berharap Kompol Laude dapat melanjutkan dan meningkatkan kinerja Batalion D dalam mendukung tugas-tugas kepolisian melalui pelayanan prima kepada masyarakat. Dikatakan keberhasilan satuan adalah buah dari kerjasama, disiplin, dan pengabdian tanpa pamrih. Perkuat solidaritas internal, tingkatkan latihan, dan pastikan setiap personil siap menghadapi tantangan tugas di lapangan. Serah terima jabatan ini merupakan satu agenda membuat refresh organisasi. Ya, sekian lama jabatan ada masanya sehingga perlu di-refresh. Sehingga dinamisasi, inovasi yang ada itu menjadi lebih baik lagi. Saya berharap Batalion D ini memberikan inovasi yang baik kepada masyarakat. Selalu memberikan pelayanan yang terbaik, membantu masyarakat, mencarikan solusi yang terbaik kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman, terayomi, dan terlayani. Hadir pada Sertijab Danyon D yakni Wabub Luwu Utara, Kapolres Luwu Utara, Ketua Bayangkari Cabang Sat Brimopolda Sulsel, beserta pengurus, dan Den Gegana Danyon B Pelopor, perwakilan Kodim Palopo, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Luwu Utara. Saudara kirab budaya ikut meramaikan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Bantaeng ke-771 tahun. Kegiatan ini diikuti berbagai elemen masyarakat dan sejumlah organisasi. Ya, defile kirab budaya start di Balalopoa hingga finish di lapangan Pantai Seruni, Kabupaten Bantaeng. Meramaikan Hari Jadi Kabupaten Bantaeng ke-771 tahun, peserta yang ikut dalam kirab budaya sebanyak 2.300 peserta tersebut tergabung dalam organisasi pemerintahan, BUMD, organisasi tingkat desa, lurah, kecamatan, dan TNI Polri, serta elemen masyarakat. Para peserta tampil dengan pakaian adat Sulawesi Selatan. Selain itu, sebagian peserta juga tampil dengan seragam sesuai dengan profesi masing-masing. Bupati Bantaeng yang ikut serta dalam kegiatan ini tampil dengan menggunakan pakaian adat Sulawesi. Awalnya ia ikut berjalan bersama peserta kirab bendera ke lapangan Pantai Seruni, Kabupaten Bantaeng. Sesampainya di lokasi, ia bersama rombongannya mengambil tempat yang telah disediakan. Meriahnya kegiatan kirab budaya ini ditandai dengan antusias masyarakat yang berjejeran di samping jalan untuk menyaksikan langsung kegiatan kirab budaya tersebut. Selain kirab budaya, masih banyak kegiatan lain yang akan meramaikan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Bantaeng ke-771 hingga di puncak acara di 7 Desember 2025. Dari Bantaeng, Rakib Bella melaporkan. Sejumlah personel Polres Sinjai bersama Kodim 1424 Sinjai dikerahkan untuk mengamankan rangkaian ibadah perayaan Natal di Kabupaten Sinjai. Pengamanan dilaksanakan secara ketat untuk memastikan seluruh umat dapat beribadah dengan tenang serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ibadah berlangsung di rumah ibadah Toraja, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sinjai Utara. Suasana terasa damai dan kondusif sejak awal pelaksanaan. Hadir pula Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Antoni Spilkan Mona, Kasat Intelkam Polres Sinjai Ibtu Hasan Loan,
serta sejumlah personel Polri dan TNI. Ibadah Natal yang dimulai pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah ini mengusung tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jemaat yang hadir bukan hanya dari Kabupaten Sinjai, tetapi juga dari Bone dan Bulukumba. Sekitar 100 jemaat memenuhi rumah ibadah mengikuti hikmatnya ibadah yang dipimpin Pendeta Reski Rano. Rangkaian acara berjalan tertib mulai dari pembukaan, doa, ibadah, hiburan hingga sambutan Kasat Intelkam Polres Sinjai. Ibtu Hasan Loan menegaskan bahwa pengamanan terpadu TNI Polri merupakan wujud komitmen memberikan rasa aman bagi umat Kristiani yang merayakan Natal, bekerja sama dengan pemerintah daerah serta pengurus gereja. Wilayah Kabupaten Sinjai, kami siap, sekali lagi kami siap melaksanakan pelaksanaan ibadah rangkaian mungkin besok sampai kemudian Bapak Dandim. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal, selamat tahun baru, semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat sampai akhir kegiatan. Sinergi pengamanan ini memastikan seluruh rangkaian ibadah berlangsung lancar, damai, dan penuh sukacita. Mustari Pardi, TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Saudara, kita ke informasi lain, Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Industri Kapal Indonesia atau PT IKI Makassar, Sulawesi Selatan. Kunjungan ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Perindustrian sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap kinerja industri strategis nasional di sektor perkapalan. Dalam kunjungan Komisi 7 DPR RI ke PT Industri Kapal Indonesia atau PT IKI Makassar, rombongan meninjau langsung fasilitas produksi, dok kapal hingga proses perbaikan kapal yang tengah berjalan. Komisi 7 memastikan kesiapan PT IKI untuk mendukung program hilirisasi industri, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta penguatan daya saing industri maritim nasional. Komisi 7 DPR RI menilai potensi industri galangan kapal di kawasan timur Indonesia sangat besar. Wilayah kepulauan yang luas membuat kebutuhan armada laut terus meningkat. Makassar bahkan sering disebut sebagai hub strategis industri galangan kapal di kawasan timur karena ditunjang langsung oleh keberadaan PT IKI. Namun demikian, pemanfaatan kapasitas PT IKI saat ini masih berada di angka 60%. Sejumlah kendala menjadi penyebabnya. Mulai dari usia peralatan produksi yang sudah tua, keterbatasan teknologi untuk menangani kapal-kapal baru, hingga perluasan sedimentasi yang berdampak pada kedalaman perairan dermaga. Selain itu, ekosistem industri juga menjadi perhatian serius, mulai dari kepastian tata ruang wilayah, ketersediaan industri penunjang untuk kebutuhan TKDN, hingga dukungan kebijakan fiskal. Salah satu yang disoroti adalah perbedaan perlakuan pajak, di mana industri galangan kapal masih dibebani pajak pertambahan nilai. Saat ini, jumlah galangan kapal di kawasan timur Indonesia baru sekitar 20% dari total nasional, padahal idealnya porsi tersebut bisa tercapai hingga 40%. Seiring meningkatnya kebutuhan kapal dan berkembangnya program tol laut dengan puluhan bahkan ratusan rute pelayaran. Potensinya besar, dan apalagi Indonesia Timur, pasti kita semua tahu di timur makin banyak kepulauannya, artinya kebutuhan tentang galangan kapal besar. Hanya persoalan-persoalannya itu yang perlu kita tangani bersama. Tadi misalkan dari asosiasi muncul tentang ekosistem terhadap galangan kapal sendiri, dari kesiapan Pemda, jangan ada berubah-berubah perda RT RW-nya, maka ini butuh komitmen bersama karena nggak bisa investornya udah masuk, RT RW-nya semula A menjadi B, jadi persoalan. Terus kemudian juga tentang ekosistem yang lain, tenaga kerja, terusan ekosistem yang lain, misalkan dari sisi kebutuhan perusahaan-perusahaan penunjang untuk TKDN-nya, sebenarnya sih relatif semuanya ada solusinya sih. Manajemen PT IKI Makassar mengaku keterbatasan utama yang dihadapi adalah pada rekondisi peralatan. Untuk itu perusahaan mengajukan investasi bertahap, mulai dari 15 miliar rupiah pada tahun 2026 mendatang hingga proyeksi 120 miliar dalam 5 tahun ke depan, agar kapasitas produksi bisa dimaksimalkan hingga 100%. Kalau pelindungan kerja tetap kita
yang pernah utamakan ya, kan menyangkut masalah gaji, alhamdulillah tetap lancar. Jadi yang kami mengalami kesulitan itu adalah untuk rekondisi peralatan tadi itu. Jadi maksimal 60% itu yang tetap kami kerjakan gitu. Itu yang kami kerjakan. Nah, ke depan kami coba ini kami kebetulan sekarang kan di bawah Danantara ya. Nah, sudah kami ajukan RKAP 2026 itu adanya investasi sebesar 15 miliar ya. Kalau sampai optimal 100 tadi saya sebutkan sampai 120 miliar tadi kan gitu. Namun secara bertahap kalau 120 miliar itu sampai 5 tahun yang KJJP tadi ADJP, tapi untuk waktu tahunan itu kemarin kami ajukan 15 miliar sehingga yang 60% tadi bisa kita optimalkan katakanlah sampai 70-80 sehingga bisa menampung kapal-kapal yang berada di Indonesia Timur. Nah, kalau masalah tenaga kerja kami kerjasama dengan Demnaker. Sekarang kami buka yang magang hub kemarin itu ada 25 kami tampung gitu. Nah, ini kami tampung lagi yang dari pendustrian ini yang batch ketiga ini tujuannya apa? Mahasiswa yang baru atau dari politeknik ya atau SMK yang notabene yang berhubungan dengan katanya pengelasan itu bisa kita tampung sehingga bisa membantu dari Pemprov Sulsel ya untuk mengurangi tenaga kerja yang ini salah satunya itu mungkin gitu. Kedepan pengembangan industri galangan kapal di Indonesia Timur dinilai masih sangat terbuka, seiring tumbuhnya kawasan industri dan aktivitas angkutan laut. Namun, percepatan membutuhkan dukungan kawasan berikat, kemudahan lahan, serta insentif fiskal. Melalui kunjungan kerja ini, Komisi 7 DPR RI optimis kemandirian industri maritim nasional dapat terwujud secara bertahap, dengan PT IKI Makassar sebagai salah satu pilar utama penggerak industri galangan kapal di kawasan Indonesia Timur. Saudara, informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Sulawesi Selatan hari ini. Akhir kata saya Akmal Idrus. Dan saya Fahriyadi Fatahudin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sulawesi Selatan hari ini informatif dan terpercaya. Sampai jumpa.